Bismillahirrahmanirrahim. Ini video receh aku yang kedua ya kan we. Kalian tengok lah ya kan we. Masih tentang dakwah ini. Bapak-bapak itu bawa biniknya, abang-abang itu bawa saudari kandungnya kok mau, bawa omaknya kalau mau ya kan. Sama kayak Wawa itu. Sama kayak Wawa itulah keluar-keluar dakwah gini juga ya kan. Apalah maksudnya ya kan. Apalah kerjaan orang ini ya kan. Itulah di dalam pikiran kita, ditinggalkannya pula anak istrinya ya kan. Ditinggalkan pula anaknya sama rumahnya kalau yang ini ya kan. Kalau yang sama bapak-bapak itu sendiri, anak istrinya yang ditinggal. Kalau ini omaknya ikut, anaknya tinggal. Itu tadi. Kenapa lah mesti kayak gitu kali lah belajar agama, lebay kali ya kan. Itulah yang dalam pikiran kalian ya kan. Karena aku pun dulu kayak gitu. Kalau aku nggak tahu ya kan. Karena aku sudah tahu, makanya aku ngasih tahu. Ini dia tadi kan we. Kayak gini lah alasannya ya kan we. Pondok pesantren, emak-emak yang udah punya anak itu caranya ya ini we. Keluar kita 3 hari, kita belajar agama, belajar keyakinan, belajar menanamkan keyakinan di dalam diri kita. Kayak gini caranya, bersusah-susah dalam agama maka Allah akan memberikan hidayah. Bersusah-susah dalam agama maka Allah akan pahamkan tentang agama. Ngeri gitulah ceritanya kan we. Cerita para istri Nabi dan para sahabiah dulu kayak gini we. Jadi kalau kita mau kenal dekat kayak mana cara kehidupan mereka, ya caranya kita kayak gini we, mujahadah gini we. Cara kita tahu kayak mana enggak ada gula minta sama Allah. Gitu dia. Keyakinan. Kita bahas keyakinan ini, keyakinan di dalam diri kita. Belajar kita taat sama Allah. Kayak ginilah caranya we. Kayak gini kan we. Itu alasan yang pertama ya kan. Alasan yang kedua, kenapa bapak-bapak ini ngajak biniknya, ngajak saudari kandungnya keluar? Supaya apa? Supaya ibu-ibu ini paham kalau dirinya istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Karena wanita muslimah atau wanita muslimah, istri soleha itu adalah perhiasan dunia. Masya Allah ya kan we. Kita dibilang perhiasan dunia we. Semewah-mewahnya, secantik-cantiknya perhiasan di dunia ini, lebih mewah lagi kita we kalau kita soleha we. Itu makanya ngeri kan. Ngeri kali memang perempuan ini, auranya, hasratnya menyelimuti seluruh dunia. Ngeri Masya Allah ya kan we, receh kali awak ya kan. Jadi gini we, dakwah ini nggak akan sempurna kalau nggak ada istri yang soleha we. Nggak akan sempurna we, betul. Bagaikan semana ya, bagaikan burung tanpa sayap. Kita itu sayapnya gitu we, nggak akan terbang burung bapak ini, nggak akan terbang burung itu kalau nggak ada sayapnya we. Itu tadi. Jadi kalau dakwah ini dimasuki oleh wanita-wanita, maka amal agama akan sempurna we. Keyakinan di dalam diri kita terwujud, anak kita juga terwujud, saudara-saudari kita juga terwujud. Karena bukan apa we, untuk mewujudkan keyakinan di dalam diri kita aja susah we. Cemana untuk menanamkan di dalam keyakinan anak kita? Biar itu kerja Allah we. Kita tanggung jawabkan sama Allah ya kan. Ya Allah, aku keluar ini ya Allah, tanamkanlah keyakinan kepada anakku dan keluargaku. Itulah dia we. Itulah niat kita we untuk memperbaiki diri we. Bukan apa-apa kok we. Bukan kita itu mau enak-enak aja keluar, enggak. Ada alasannya ya kan we. Jadi gitulah ceritanya ya kan we, setauku. Jadi kalau salah aku minta maaf kepada Allah. Kalau aku kurang tahu, aku minta izin sama kalian semua yang udah paham-paham ya kan we. Ini video receh aku yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video receh aku yang kedua ya kan we. Kalian tengok lah ya kan we. Masih tentang dakwah ini. Bapak-bapak itu bawa biniknya, abang-abang itu bawa saudari kandungnya kok mau, bawa omaknya kalau mau ya kan. Sama kayak Wawa itu. Sama kayak Wawa itulah keluar-keluar dakwah gini juga ya kan. Apalah maksudnya ya kan. Apalah kerjaan orang ini ya kan. Itulah di dalam pikiran kita, ditinggalkannya pula anak istrinya ya kan. Ditinggalkan pula anaknya sama rumahnya kalau yang ini ya kan. Kalau yang sama bapak-bapak itu sendiri, anak istrinya yang ditinggal. Kalau ini omaknya ikut, anaknya tinggal. Itu tadi. Kenapa lah mesti kayak gitu kali lah belajar agama, lebay kali ya kan. Itulah yang dalam pikiran kalian ya kan. Karena aku pun dulu kayak gitu. Kalau aku nggak tahu ya kan. Karena aku sudah tahu, makanya aku ngasih tahu. Ini dia tadi kan we. Kayak gini lah alasannya kan we. Pondok pesantren, emak-emak yang udah punya anak itu caranya ya ini we.
keluar kita 3 hari, kita belajar agama, belajar keyakinan, belajar menanamkan keyakinan di dalam diri kita. Kayak gini caranya, bersusah-susah dalam agama maka Allah akan memberikan hidayah, bersusah-susah dalam agama maka Allah akan pahamkan tentang agama. Ngeri ah. Gitulah ceritanya kan cerita para istri Nabi dan para sahabiah dulu kayak gini jadi kalau kita mau kenal dekat kayak mana cara kehidupan mereka, ya caranya kita kayak gini mujahadah gini cara kita tahu kayak mana enggak ada gula minta sama Allah. Gitu dia, keyakinan kita bahas keyakinan ini, keyakinan di dalam diri kita, belajar kita taat sama Allah, kayak ginilah caranya kayak gini kan itu alasan yang pertama kan. Alasan yang kedua, kenapa bapak-bapak ini ngajak bininya, ngajak saudari kandungnya keluar? Supaya apa? Supaya ibu-ibu ini paham kalau dirinya istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Karena wanita muslimah atau wanita muslimah, istri soleha itu adalah perhiasan dunia. Masya Allah ya kan kita dibilang perhiasan dunia semewah-mewahnya, secantik-cantiknya perhiasan di dunia ini, lebih mewah lagi kita kalau kita soleha itu makanya ngeri kan. Ngeri kali memang perempuan ini, auranya, hasratnya menyelimuti seluruh dunia. Ngeri Masya Allah ya kan receh kali awak ya kan. Jadi gini dakwah ini nggak akan sempurna kalau nggak ada istri yang soleha nggak akan sempurna betul. Bagaikan semana ya, bagaikan burung tanpa sayap. Kita itu sayapnya gitu nggak akan terbang burung bapak ini nggak akan terbang burung itu kalau nggak ada sayapnya itu tadi. Jadi kalau dakwah ini dimasuki oleh wanita-wanita maka amal agama akan sempurna keyakinan di dalam diri kita terwujud, anak kita juga terwujud, saudara-saudari kita juga terwujud. Karena bukan apa untuk mewujudkan keyakinan di dalam diri kita aja susah Cemana untuk menanamkan di dalam keyakinan anak kita? Biar itu kerja Allah kita tanggung jawabkan sama Allah ya kan. Ya Allah, aku keluar ini, ya Allah tanamkanlah keyakinan kepada anakku dan keluargaku. Itulah dia itulah niat kita untuk memperbaiki diri bukan apa-apa kok bukan kita itu mau enak-enak aja keluar, enggak, ada alasannya ya kan Jadi gitulah ceritanya ya kan setauku. Jadi kalau salah aku minta maaf kepada Allah, kalau aku kurang tahu aku minta izin sama kalian semua yang udah paham-paham ya kan ini video receh aku yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.